Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di hari yang redup ini kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang nyaman, insya Allah ya. Sehat semuanya ibu, bapak. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan niat yang baik yang menggerakkan kita, yang Allah yang selalu menggerakkan kita untuk bergerak ke majelis taklim ini. Kalau tidak digerakkan ibu tidak akan berangkat ya. Dan kening-keningan cuciannya di rumah nggak selesai-selesai ya. Masak nggak beres-beres pokoknya nama di bumi. Kalau nggak digerakkan sama Allah itu tidak ya di sini. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan sama Allah untuk bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah pada hari ini Pak Ustadz sudah berada di tengah kita. Dengan tema hari ini adalah tuntunan berdoa sesuai sunnah Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Kaparayun kalsong. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bapak Ibu jamaah ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang ini kalaupun cuaca mendung ya, hujan Pak Bu ya, namun alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kaki kita semua untuk terus istiqomah menghadiri majelis taklim ini. Oleh karena itu harapan dan doa kita mudah-mudahan langkah Bapak Ibu, langkah kita semua datang dari rumah masing-masing tentu dengan niat yang ikhlas. Datang ke sini hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua langkah-langkah kita menjadi langkah-langkah yang penuh dengan limpahan rahmat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sekaligus akan menjadi kifarat dengan dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah memasuki hari kedua Bu ya, di bulan Syakban 1446 Hijriah. Artinya tinggal berapa hari lagi Bu? Tinggal 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan usia kita sampai Ramadan yang akan datang, dan juga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, nah tema yang akan kita bahas pada kajian hari ini adalah kiat-kiat terkabulnya
doa atau tuntunan doa sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa diganti dengan kiat-kiat terkabulnya doa. Ya, Bapak Ibu suka berdoa? Oh suka ya. Sudah banyak yang dikabulkan? Alhamdulillah. Berarti ciri orang-orang soleh di sini. Amin. Itu perlu dibahas lagi Bu ya. Kalau sudah dikabulkan doanya. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi masalahnya bukan telah dan belum dikabulkan doa kita, ya. Karena doa itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib hukumnya. Ya, maka selama hidup kita, maka selama itu tidak boleh kita berhenti dari berdoa. Tidak boleh berhenti di berdoa. Kenapa? Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa tidak ada satu amal yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Kenapa? Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, ya, menunjukkan dia sebagai hamba yang sangat lemah. Kita menyadari Bu ya, kita ini sebagai manusia yang lemah kalau tanpa kekuatan dari Allah. Kita ini manusia yang fakir kalau tanpa kekayaan dari Allah. Kita ini manusia yang hina kalau tanpa kemuliaan dari Allah. Kita ini manusia yang bodoh kalau tanpa ilmu dari Allah. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Maka dengan demikian selama hidup kita kapanpun dimanapun jangan pernah berhenti dari berdoa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari tema ini karena ini merupakan paket Bapak ya. Dari mulai kita melaksanakan sholat, kemudian berzikir, nah zikir pada sholat. Nah biasanya setelah berzikir kita suka memanjatkan doa. Jadi terus tematis Bu ya. Nanti setelah ini kita bahas sholat sunat rawatib. Kemudian nanti sholat jamaah dan qasar. Ya terus seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa bahasan dari tema ini supaya tematis bahasanya Bapak ya. Yang pertama pengertian doa. Ma huwa doa, apa itu doa? Yang kedua landasan ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah tentang perintah berdoa. Ya. Kemudian yang ketiga syarat terkabulnya doa. Ya. Yang keempat apa Bu? Adab berdoa. Nah kemudian yang berikutnya cara Allah mengabulkan hamba. Cara Allah mengabulkan doa hambanya. Nanti ada termasuk juga waktu-waktu mustajabah doa. Ada waktu, ada tempat. Ya. Baik Bu. Yang pertama kita bahas ya. Nah, supaya seperti ngajar di kelas ini Bapak ya. Nah, ada ininya Bu. Ya. Jadi yang pertama pengertian doa. Di sana sudah dijelaskan Bu. Mangga silakan Bu. Baca dulu Bu. Ya silakan. Pengertian doa silakan. Baca 5 menit. Supaya Ibu bisa literasi, suka membaca ya. Mangga Bu baca dulu Bu. Kali ini bukan kaji, bukan ceramah Bu ya, tapi kajian ya. Jadi harus dapat ilmunya, lebih mudah. Silakan baca dulu Bu. Kawas sekolah wae bosan rumahnya. Sudah dibaca belum di rumah Bu? Belum. Baru menerima. Rami ya teman. Mohon ya difasilitasi.
Ini bukan buku Bu ya, hanya kumpulan materi saja. Karena kalau buku belum memenuhi syarat sebagai buku, hanya kumpulan materi saja saya kumpulkan. Itu globalnya saja. Jadi bahasanya Bu, satu pengertian doa ya. Dua, landasan perintah berdoa ya. Ya, kemudian ketiga, syarat terkabulnya doa gitu ya. Yang keempat, adab berdoa. Baik. Yang kelima, cara terkabulnya doa. Cara nah, ini bagus. Jadi inilah 5 bahasan kita, Pak Bu ya. Satu apa Bu? Pengertian doa. Yang kedua, landasan perintah berdoa. Yang ketiga, syarat terkabulnya doa. Yang keempat, adab berdoa. Yang kelima, cara terkabulnya doa. Ya. Baik. Yang pertama, pengertian doa. Coba apa Bu doa itu? Doa itu salah bahasa apa? Meminta, memohon. Ya. Secara istilah apa Bu? Meminta atau memohon. Terus istilahnya apa? Ya, permohonan dari yang rendah derajatnya kepada yang lebih tinggi, yakni kita sebagai makhluk kepada Khalik. Ya, kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doa. Ya. Jadi biasanya kalau dari atas ke bawah apa Bu? Perintah. Dari bawah ke atas permohonan atau doa. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab tolabul fi'li minal adna ilal a'la itu. Jadi permohonan dari yang rendah derajatnya kepada yang tinggi derajatnya itu tuh. Ya. Kemudian yang kedua, landasan perintah berdoa. Itu ada 2 ayat dalam Al-Qur'an, Pak Bu ya. Satu ya. QS Al-Mu'min atau Al-Ghafir Bu ya. Al-Mu'min ayat 60. Ya. Kemudian yang kedua, QS Al-Baqarah ya, ayat 186. Ya. Inilah 2 landasan dalam Al-Qur'an, diantaranya perintah berdoa. Ya. Yang pertama surah Al-Mu'min. Surah keberapa itu Bu? 40 ayat ke-60. Ya. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni. Ini lihat Bu, kalimatnya ud'uni. Ya. Ud'uni. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doamu itu. Nah, ud'uni itu di sini perintah Bu. Ya. Berdoalah kalian ke siapa? Kepadaku, kata siapa? Kata Allah. Jadi Allah memerintah kepada kita. Nah, maka tadi kalau dari yang tinggi kepada yang bawah itu sifatnya perintah.
berdoalah kepadaku. Nah, ada kaidah dalam usul fikih, ya, al aslu fil amri lil wujub, ya, al aslu fil amri lil wujub. Artinya hukum asal dalam perintah itu menunjukkan hukumnya wajib, ya. Jadi setiap perintah dalam Al-Quran maka menunjukkan hukumnya wajib. Ya, maka dengan demikian, dengan ayat ini diambil sebuah istinbat hukum bahwa hukumnya berdoa itu wajib. Ya, kalau perdil wajib apa Bu? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Jadi kalau orang yang tidak berdoa berdosa. Itulah alasan kenapa kita tidak boleh meninggalkan doa kalaupun sudah banyak yang dikabulkan. Ya, wajib hukumnya. Nah, lihat pada ayat berikutnya Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong kepadaku, orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, artinya orang yang tidak pernah berdoa itu dianggap sebagai orang yang sombong. Dianggap orang yang tidak butuh kepada Allah. Maka Allah mengancam sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Ayo. Jadi satu ini ya, ayat yang menjadi landasan wajibnya kita berdoa itu ya terdapat dalam surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 60. Ya. Baik. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah 186. Nah, Al-Baqarah 186 ini ya satu rentetan ayat yang berkaitan dengan saum Ramadan. Makanya nanti Bu Pak ada kaitan bab doa dengan Ramadan. Ya, kenapa? Ramadan itu diantaranya termasuk syahrul doa, bulan-bulan doa. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan mustajabah doa, bulan terkabulnya doa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sedang saum. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah itu Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Hafal Bu? Insyaallah sudah di luar kepala ya. Nah, artinya wa qala rabbukum wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Asbabun nuzul ayat ini, ketika ada orang Arab Badui, orang Arab Badui, ya. Jadi dalam hadis itu ada A'rab, dari Bu, ya. A'rabiyun. Kalau ada alif di awal itu A'rabiyun, orang Arab Badui. Ya. Kalau Arabiyun, nah ini pakai ain, itu Arab kota. Di kita kan ada ayam kampung, ayam kota. Nah, Arab itu orang Arab kampung, hidup di Mesir, ya, Badui. Kalau Arab orang kota, ya. Nah, orang Arab atau orang Badui itu datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Hai Muhammad, apakah Tuhan itu jauh atau dekat? Kalau Allah jauh, maka aku akan memanggilnya dengan suara yang keras." Ya, maka turunlah ini. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah
fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Kemudian ujibu da'watad da'i idza da'ani, sesungguhnya aku akan mengabulkan doa hamba-hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Kemudian falyastajibuli, hendaklah dia memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Nah ini Bu, ayat yang kedua yang menjadi landasan wajibnya kita berdoa. Nah kemudian dari ayat yang ke-183 ini dijelaskan pula poin syarat terkabulnya doa. Ya, syarat terkabulnya doa itu pada ayat ini ada 3. Ya, 1, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini Bu, ujibu da'watad da'i, ya, idza da'a, idza da'ani. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Maksudnya doa itu langsung dikabulkan kepada Allah, tidak melalui perantara-perantara yang lain. Ya, dengan ungkapan-ungkapan Rabbi, ya, Rabbi Tuhanku, atau Ya Rabbana, ya, atau Allahumma. Nah jadi ketika kita berdoa seperti itu langsung kepada Allah. Jadi ketika berdoa kepada Allah tidak mesti harus ada proses protokoler. Apa Bu? Protokoler. Protokoler. Udah minta. Ya, protokol. Ya. Jadi tidak pasti seperti ke presiden, Bu ya. Harus ke sini dulu. Tidak. Ya, itulah rahmannya Allah. Baiknya Allah ketika kita berlangsung, ya, tidak melalui wasilah yang lain. Nah maka nanti Bu akan dibahas terkait dengan tawasul, ya. Mohon maaf tidak disampaikan. Sekarang ini kan banyak orang yang mencari jalan yang susah. Ngespuguh Allah teh miwarang sok langsung ngadoa, ya. Tapi ada orang yang mencari jalan yang lebih susah, ya. Ngaluarkeun duit, capek jalan tebing, cari waktu, datang ke kuburan, ya, datang ke kuburan yang dianggap kuburan wali, ya. Coba Bu, lamun ke kuburan, ya, can mayar travelna, Bu ya, can mayar busna, can uangna, can kudu ngamplopan takana kuburan deh. Kan gitu ya? Itu lebih repot, lebih mahal biayanya, ya. Kan datang ke kuburan, menganggap bahwa dia ini orang yang tidak pantas langsung kepada Allah, maka dia bertawasul kepada orang-orang yang sudah mati yang dianggap wali, ya. Datang ke kuburan, ya waliullah, wahai wali Allah, engkau ini orang yang suci, engkau ini orang yang sedekat kepada Allah, sampaikanlah kebutuhanku, hajatku kepada Allah. Alungkeun amplop enggak Bu? Ya, amplop belum, ya, peka 10.000. Ceuk wali teh geus maot, 10.000 ngabul lagi. Ya. Nah ada orang yang seperti itu. Padahal, ya,
Misalnya dia minta uang yang banyak, nggak sepupu bukan duit karena pikir kamu tuh ya. Itulah. Nah, jadi Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia langsung berdoa kepadaku, kata Allah. Tidak melalui perantara-perantara yang lain. Nanti ada Bu ya, saya bahas nanti terakhir. Ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang diharamkan. Nanti aja ya. Kemudian yang kedua, fal yastajibuli. Nah ya Bu ya, fal yastajibuli ya. Fal tajibuli, hendaklah dia memenuhi apa Bu? Memenuhi perintahku. Jadi yang kedua, syarat terkabulnya doa itu harus dulu kita melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah dulu. Ya, yang wajib, yang sunnah kita laksanakan. Kenapa? Jadi ketika kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, kita punya modal untuk terkabulnya doa. Begitu. Setelah memenuhi hak Allah, maka baru kita meminta hak kepada Allah. Gitu ya. Nah, kan begini Bu. Dalam surah Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, ibadah dulu, baru meminta kepada Allah. Jangan sampai terus minta kepada Allah ibadah. Kalau begitu balikan baca ayatnya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, begitu. Contoh misalnya begini Bu, seorang karyawan dari tanggal 1 sampai 30 bekerja di kantor dengan sungguh-sungguh, rajin, disiplin, profesional, ya. Ketika tanggal 1 berikutnya datang ke kantor minta gaji, dipasihan mual, dipasihan, sebab dia sudah bekerja, ya. Bahkan kalau dia kerjanya profesional, banyak lembur, pasti perusahaan akan memberikan bonus, atau gitu ya. Tapi ieu mah karyawan gawe sa daikna sumping sakahayangna, bahkan kadang-kadang datang ya absen ya bungkul tanggal ini datang minta gaji, cek bos teh, cek pimpinan ari ujang ari akang damang henteu. Begitu ya, itu logika sederhana ya. Demikian pula ketika kita ingin terkabulkan doa kita oleh Allah, maka laksanakan dulu kewajiban kita ibadah kepada Allah, ya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, wal yu'minu bi. Nah, ini yang ketiga, wal yu'minu bi. Nah, ya. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku. Artinya dia berdoa, kita berdoa kepada Allah itu dengan dasar yakin bahwa ini perintah Allah. Ya, ini ada 3 syarat terkabulnya doa, kemudian ditambah dalam hadis ya yang keempat ini Bu. Poin yang keempat, syarat terkabulnya doa itu bersihnya diri kita dari barang-barang yang haram, baik makanan, pakaian, dan juga makanan, minuman, dan pakaian. Pastikan, ya. Jadi bersih badan kita dari hal-hal yang haram. Kenapa? Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku menjadi orang-orang yang terkabulnya doa oleh Allah. Maka Rasul bersabda, ya Sa'ad, apabila engkau ingin menjadi orang yang
doanya dikabulkan oleh Allah, atimat amaka, sucikanlah, bersihkanlah makananmu dari makanan yang haram. Takun mustajabah dakwah, niscaya engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doa-doamu. Maka ini Bu, sahabat yang mustajabah doanya, sejenuhnya tuh, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kata Rasul itulah, apabila engkau ingin dikabulkan doamu, maka bersihkan makananmu dari yang haram. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi jiwaku, demi diriku dalam genggaman tangannya. Maksudnya demi Allah, ya. Wa innar rajula layuk apa itu? Wa innar rajula layuk matal lukmah. Wa innar rajula, sesungguhnya seseorang yang memasukkan ke dalam perutnya sesuap makanan, seteguk minuman dari yang haram, kata Rasulullah, fama yutaqabbalu arba'ina yauman, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, tidak akan menerima doanya selama 40 hari 40 malam. Bayangkan Bu, baru satu suap makanan masuk ke dalam perut kita, haram tuh. Maka ini menjadi penghalang doa kita selama 40 hari 40 malam jadi dikabulkan. Tapi Ibu lawan 80 hari malam. Kalau terus suap, kalau obat, kalau sepiring, ya. Nah, kalau banyak makanan, minuman yang masuk ke dalam perut kita, korupsi 320 triliun, Masya Allah. 270 triliun. Wah. Ya. Itu dimakan. Jadi darah. Kalau kita senantiasa mengkonsumsi makanan, minuman yang haram setiap hari, maka kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Ya, ada seseorang yang pada masa Rasulullah itu senantiasa mengangkat tangannya ke langit. Dia meminta, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal kata Rasulullah, orang ini senantiasa makan yang haram, minum yang haram, ya, pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram. Dia senantiasa mengkonsumsi barang-barang yang haram. Kalau demikian, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Nah, maka di sini Bapak sekalian, poin yang keempat, kalau kita ingin dikabulkan doa dari Allah, maka pastikan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai itu halalan thayyiban. Ya, baik zatnya maupun sifatnya. Gitu ya. Nah itu. Jadi ada 4 syarat terkabulnya doa. Nah, sekarang evaluasi. Kita sudah ini berdoa langsung kepada Allah? Sudah melaksanakan perintah Allah? Sudah beriman kepada Allah? Yang keempat, apakah sudah terjaga dari barang yang haram? Nah, berarti yakin doa kita akan dikabulkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, ada adab berdoa. Di samping syaratnya itu ada adab-adab. Ya, itu kalau di sana tidak disatukan Bu ya. Itu dari poin 5 ya. Ya. Nah, ada adab-adab berdoa. Nah, satu adab berdoa itu, awali doa dengan istighfar dulu. Itu Bu ya. Ini mohon maaf tidak tercatat di sana. Awali doa dengan istighfar dulu. Ya. Istighfar dulu. Kenapa istighfar dulu Bu?
Karena takut kita punya dosa. Dosa itu yang akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka istighfar kepada Allah. Makanya nabi-nabi sebelum berdoa kan istighfar dulu. Nabi Adam kan, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahkan Nabi Yunus tidak berdoa yang lain, cukup itu. Ya, tetapi Allah memberikan anugerah yang banyak. Jadi pertama istighfar dulu. Kemudian setelah istighfar yang kedua awali doa dengan asmaul husna. Ya. Allah berfirman walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Berapa, Bu? 99. Pada biha kata Allah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang baik. Ya, ini saja. Jadi berdoa diawali dengan asmaul husna. Nah, ketika memanggil Allah dengan nama-namanya yang baik, tidak perlu semuanya. Ya, panggillah nama Allah yang ada hubungannya dengan doa kita. Contoh, misalnya, kita ingin bertobat kepada Allah. Maka panggillah Allah dengan namanya, Ya Ghaffar. Wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau kita minta rezeki, maka panggillah Allah, Ya Razzaq. Ya, wahai Zat yang memberikan rezeki. Wa anta khairur raziqin. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Kalau kita punya masalah, maka panggillah Allah dengan namanya Ya Fattah. Wahai Zat pembuka masalah. Dan seperti itu. Ya. Jadi panggillah nama-nama Allah itu yang ada korelasinya, yang ada hubungannya dengan doa kita. Ingin dapat kekayaan, panggillah Allah dengan Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Razzaq, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, awali doa dengan mengucapkan kalimat tauhid. Itu ada ya. Awali doa dengan ya mengucapkan atau membaca kalimat tauhid sebagai ungkapan tauhid kepada Allah. Ya. Coba lihat Bu, dalam bukunya ada. Itu disebut juga dengan Ismul Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ibu apal al-Ikhlas? Aikulhu? Bisa. Ada jemaah ibu apal al-Ikhlas. Oh, apal saya. Kalau ibu apal al-Ikhlas maka apal lo ini. Coba, kan ada kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahad as-somadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa? Tinggal di awal rukun. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bi anni asyhadu, karena sesungguhnya aku bersaksi annaka antallah, engkaulah zat Allah, engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, al-ahadu yang esa, as-somadu tempat meminta, ya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara seorang pun dengannya. Ya. Jadi
awali doa kita dengan membaca kalimat tauhid ini. Sejak begini Bu, ada seorang sahabat yang berdoa kepada Allah, kemudian mengawalinya dengan bacaan ini. Terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, tidak ada yang diminta oleh orang ini kecuali Allah pasti akan mengabulkannya. Itu. Ya. Inilah kiat yang ketiga supaya doa kita dikabulkan, awali dengan mengucapkan kalimat tauhid atau ismul Allah. Ya. Atau bisa dengan kalimat yang lain, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal. Bukan Bu. Ayat yang saya suka baca di radio itu. Ya. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Badi as-samawati wal arya dal jalali wal ikram. Sama juga. Ya, ada riwayatnya. Nah, itu poin yang berapa Bu? Istighfar, terusnya tauhid ketiga. Keempat sekarang. Keempat apa Bu? Keempat tadi? Ya. Awali apa? Awali dengan yang keempat Pak. Yang keenam apa? Berdoalah dengan prasangka yang baik kepada Allah. Ya. Berdoalah dengan prasangka yang baik kepada Allah. Sugesti menciptakan orang. Pokoknya apa? Ya. Sugesti. Jadi jangan setengah-setengah Bu. Full keyakinannya. Allah pasti kabul. Ya. Nah, dalam hadis kursinya Allah berfirman, inna inda zanni abdi bi wa anna mahu idza da'an. Ya, sesungguhnya aku ini kata Allah tergantung prasangka hambaku kepadaku. Dan aku akan bersamanya ketika dia berdoa kepada. Nah, jadi tergantung prasangka kita Bu. Kalau kita yakin full 100%, tidak setengah-setengah, maka Allah pasti akan mengabulkan. Begitu. Ya. Kemarin itu anak saya kan, ya saya harus daurah ke Mesir, Mekah Madinah dari PP ya, sekian puluh juta. Ya, nggak punya uang, ya berangkat. Begitu Bu, ya. Aku yakin sudah Allah yang punya rezeki. Ya, saya betul-betul Bu dari dulu kuliah sampai dulu kuliah ya S1 S2 luar biasa. Ya, saya tidak punya uang cash. Semuanya mengandalkan doa. Ya, dan ikhtiar tentunya. Kemudian yang ketujuh apa itu tadi Bu? Yang ketujuh, ya berdoa dengan hati yang mantap. Semantap kopi ABC. Ya. Berdoa dengan hati yang mantap. Ya. Fa idza sa'altumullaha fas'alullah wa antum muqil bil ijabah. Fa idza sa'altumullah ya ayuhan nas, apabila kalian meminta kepada Allah wahai manusia, maka mintalah kepada Allah dengan hati yang mantap. Kenapa? Karena Allah tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lain. Nah, terkadang begitu kita ini. Hayo, ya tolong doa lisan. Tetapi doa itu tidak keluar dari hati. Hati itu masalahnya. Ya, betul ya? Kadang-kadang begitu ya Allah, padahal hati mana nih? Jadi harus nyambung hati bisa mantap gitu ya. Nah makanya begini Bu, kalau misalnya ibu berdoa tidak hafal atau tidak paham dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa Arab, jangan dipaksakan. Berdoalah dengan bahasa kita supaya lebih mantap. Ya. Sebab lamun orang maksudkeun doa ku bahasa Arab bisi salah ucapkeun.
Kan gitu. Ai kahoyong mah hoyong pisang nah diucapkeun bala-bala. Mah gitu terang teh apa-apa. Artinya gitu ya. Makanya kalau misalnya kita mau berdoa dengan bahasa Al-Qur'an, tahu artinya apa maksud dari doa itu. Misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, apa doanya? Apa dia, Bu? Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan, ya, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu kami, qurrata a'yun, yang ya menyenangkan, indah dipandang mata. Ini mah doa untuk minta pasangan hidup dan keturunan yang soleh, bukan doa meminta istri. Kan gitu, ya, bukan minta kaya ya mah, gitu. Nah itu, jadi berdoalah dengan hati yang mati. Kemudian yang berikutnya, Bu, yang ketujuh tadi apa? Nah, berdoa dengan kerendahan hati dan suara yang lembut. Ya, tidak perlu dengan suara yang keras lagi. Ya Allah, ya Allah. Tidak perlu. Kenapa? Karena tadi Pak inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat kata Allah. Kalau Allah mengatakan dekat, zat yang maha mendengar kepada kita, maka tidak perlu dengan suara yang keras. Contoh misalkan saya ke ibu, ya, dekat. Apakah perlu memanggil harus dengan pakai suara? Kan begitu. Itu logis sederhana. Hari Ustaz, ya, ngahina sunah, nyangkan abdi, segubi. Kan begitu ya. Nah maka ketika ada sahabat yang berzikir kepada Allah, berdoa dengan suara yang keras, Rasul mengatakan, arbi'u li anfusikum, kasihanlah diri kalian. Fa innakum la tad'una asoma, kalian itu tidak berdoa pada zat yang tuli, tapi engkau berdoa pada zat yang maha mendengar. Maka berdoalah dengan suara yang rendah dan tadarruan wa khufyah, artinya dengan handap asor DP. Begitu. Tawadhu kepada Allah. Nah, kemudian yang berikutnya apa, Bu? Ya, ini Bu, berdoa dengan berulang-ulang. Ya. Dalam hadis itu, apabila Rasul berdoa 3 kali. Ya. Apabila minta 3 kali. Ini berulang-ulang. Maksudnya begini, kalau kita meminta sesuatu belum dikabulkan oleh Allah, maka terus berulang-ulang. Setiap kali kita berdoa, ulangi. Ya. Contoh Nabi Ibrahim, Bu, ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim berdoa itu ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Bayangkan, Bu. Sudah sekian lama menikah dengan Sarah, tapi belum juga dengan keturunan. Akhirnya menikah dengan siapa? Dengan Siti Hajar. Nah, baru setelah menikah dengan Hajar, maka Allah mengaruniakan putra kepada Nabi Ibrahim. Entah berapa puluh kali, entah berapa ratus kali Nabi Ibrahim berarti Rabbi habli minas sholihin. Berulang-ulang. Ya. Sebelum dikabulkan itu berulang-ulang. Ketika berulang-ulang, ketika kita bawel kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Contoh begini, Bu. Aya nu sumping ka bumi. Ya. Tutup itu sekali. Orang kita dibuka. Ya. 2 kali. Dan dibuka ini. 3 kali. Candi bukene. Lebih kencang lagi. Yang punya rumah pasti penasaran. Saha itu. Buka.
Oh, nunagi. Demikian pula Allah ketika pintu langit terus diketuk oleh kita, maka akhirnya Allah pun pasti akan berbuka dan akan mengabulkan apa yang kita minta. Begitu. Ya. Nah, jadi itulah berulang-ulang. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita sering berdoa kepada Allah, maka yakin Allah semakin cinta kepada kita, semakin sayang kepada kita. Dan yakin ketika kita banyak berdoa kepada Allah, maka semakin banyak pahala. Tadi apa? Karena doa itu merupakan bagian dari ibadah. Artinya semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala. Begitu. Ya. Jadi tidak ada istilah mubadir, Bu ya. Abdi mah naon doa kita dikubul-kubulkeun. Nah, Bapak sekalian, yang terakhir, ikuti iringi doa dengan ikhtiar yang maksimal. Begitu ya. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah berikanlah aku rezeki. Ada ikhtiar melangkah untuk menjemput rezeki. Begitu. Ya. Jadi tidak hanya kita berdiam di masjid. Ya Allah, ya Allah. Kenapa? Karena kita ini bukan seperti Bani Israel, ya. Langsung beragahana Tuhan yang Maha. Ya, ada ikhtiar. Gitu, Bu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kan berdoa dengan hati yang mantap. Sudah. Sampai pun udah berulang-ulang. Nah, Ustaz doa belum dikabulkan. Ya, aku tadi janji Allah, ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti akan mengabulkan doa itu. Ya. Kemudian yang kedua dalam hadis, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'iza da'ani. Tan atau sadayana kacumpona. Nah, jadi kabulkan doa itu kali teh. Kan begitu. Banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, urang mah kadang-kadang ya dikabulkan doa teh langsung bungkelkan. Urang hoyong rezeki henging atau seger doa teh dikabulkan. Itu baru ya persepsi kita bahwa dikabulkan doa teh eta. Mun minta rezeki abdi dan doa atau seger. Ya. Lihat hadisnya. Ada 3 cara Allah mengabulkan doa hambanya. Hadisnya, ma yusibul muslimat. Ya. Apa itu? Tidak ada seorang muslim yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengabulkan dengan salah satu dari 3 cara yang Allah kehendaki. Ya, 1 cara. Nah ini Bu, cara terkabulnya doa. Ya, 1 dengan cara langsung tes. Dengan cara tes, ya, atau langsung. Ya. Tadi ibu ngadoa ketika tahajud, ya Allah, hari ini ya Allah, berangkatkanlah aku datang ke Bis Taklim. Datang ayeuna kamu. Ya. Berikanlah aku rizki. Ayeuna dan rizki. Ya. Ini saya langsung. Seperti Rasulullah pada sahabat. Contoh misalnya, ketika Rasul ngadoakeun saat lagi sakit, Rasul ya memegang bagian sakitnya, Allahumma shfi syakdan. Ya Allah, ya sembuhkanlah saat langsung boleh jamu sehat. Ya, dan banyak lagi doa-doa Nabi, doa para sahabat, termasuk doa Bapak Ibu yang langsung dikabulkan itu juga. Ya,
Langsung. Yang kedua, dengan cara ditangguhkan. Tangguhkan. Ya. Sekarang kita berdoa. Mungkin sepekan yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang baru Allah mengabulkan. Dan tentu ketika Allah menangguhkan doa kita, ya, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki, hikmah yang baik untuk kita. Kan ada orang mah yang langsung aja nagunya. Padahal itu belum tentu baik untuk kita. Kan begitu. Allah berfirman, apa ayatnya, Bu? Boleh jadi apa itu? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi engkau menyukai, mencintai sesuatu padahal itu belum tentu baik untuk kita. Jadi ketika Allah menangguhkan doa kita, ya, beberapa hari, beberapa pekan, bulan, bahkan tahun, can dikumpulkan wae. Ya. Jadi Allah ingin memberikan kepada kita pada waktu yang tepat, saat yang tepat, sehingga dengan doa itu maslahat untuk kehidupan kita. Ya, contoh orang kalau ibu lucu SD kene, atau apa itu ayo HP, ya, maranjeng ayo budak, mus kelas di kelas 3, 4, ayo, ya. Jadi ibu teh engke canuan kita. Sabab lamun budak SD ayeuna diberi HP, sudah. Hancurlah dia masa depan dia. Kalau dia tidak bisa menggunakan dengan baik. Kamu SMP, ya, diberi kurang di HP. Wah, sekarang. Baru nanti, kalau sudah SMA baru kasih. Itu dengan pengawasan. Kan begitu ya. Jadi ibu memberikan HP kepada itu bukan ternyata. Masihan HP kamu barangkali cara itu ternyata, tetapi justru nyata supaya dia punya masa depan yang baik, begitu. Demikian pula Allah di antaranya ketika menangguhkan permohonan doa kita, ketika Allah menangguhkan terkabulnya doa kita, Allah ingin mengumpulkan doa itu pada waktu yang tepat, ya, sesuai dengan hikmah terbaik yang Allah ingin. Nah, maka sikap kita ketika Allah menangguhkan doa kita, satu, ya, sikapi dengan sabar. Jangan putus asa, terus berdoa. Ya, berdoa berulang-ulang. Ya, ketuk pintu langit, terus. Ya, berulang-ulang. Yang kedua, sikapi dengan sifat husnudzon. Artinya berbaik sangka kepada Allah. Begitu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya apa, Bu? Tawakal di sini. Serahkan kepada Allah semuanya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, cara Allah mengumpulkan doa kita itu imma ayyusrifa ankum minas su'i mislika, dengan cara Allah menyelamatkan kita dari bencana musibah yang akan menimpa kita, ya, dengan cara Allah menyelamatkan dari musibah yang akan menimpa. Tolong, Bu, tulisan di papan tulis jangan diikuti, jangan ditiru, ya. Kalau saya jelek tulisannya karena akan dihapus lagi. Padahal jelek. Ya. Jadi dengan cara Allah menyelamatkan dari musibah yang akan menimpa kita.
Bapak Ibu sekarang sampai ini sehat walafiat, ya, di jalan selamat, itu sebagai salah satu terkabulnya doa. Ya, nah ini bisa lihat. Jadi ini dikabul dengan cara ditangguhkan. Nah, ketika Allah tidak mengabulkan di dunia, nanti oleh Allah di akhirat akan dikabulkan. Pahala doa anjir. Luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan cara Allah menyelamatkan dari musibah yang akan menimpa kita. Dulu saya pernah ingat pakai motor, saya keluar dari sekolah mau pulang. Begini, hujan, angin puting beliung, ya. Ketika angin besar, seng atap ya, rumah itu hiper bu, ya. Ninggal seng agung muter di payunan. Mobil pertama selamat, motor terus selamat. Saya belakang, persis itu. Masya Allah. Itu saya bayangkan kalau seng itu muter, ya, menabrak saya udah, ya. Oh, ayeuna apa itu mau teh. Saya kaget bu, ya. Jauh eta seng teh kubrang ya pun. Masya Allah. Itulah pertolongan Allah. Mungkin itu diantaranya Allah mengabulkan doa kita sehingga menjadi penyelamat kita dari musibah yang ada. Begitu, ya. Kalau misalnya kemarin bu, contoh ya, di Amerika itu kebakaran Los Angeles bu ya, habis semua itu, ya. Ada dua yang terbakar, satu masjid, yang kedua rumah seorang muslim yang soleh. Ya, bayangkan bu, semua gedung-gedung mewah, gedung-gedung bertingkat, ya, kokoh, cek urang mah bu, mun cek urang, ari tembok terang wal kusana, wah, tapi habis tuh. Ternyata ada satu rumah yang tidak terbakar, tidak tersentuh dengan api. Oh, ternyata penghuni rumah itu seorang muslim yang soleh. Quran. Ya, bahkan mungkin dia sering berdoa. Kemarin ada terjadi, ya, banjir bandang luar biasa, semua hancur. Ada satu rumah yang utuh juga. Ya, ternyata di sana ada orang-orang soleh, orang-orang hafidz Quran, ya, dan juga orang-orang yang sering ini bu. Jadi dengan demikian bu, jangan menyia-nyiakan berdoa. Yakinlah, ya, di samping kita mendapatkan pahala, juga doa itu akan menjadi penyelamat kita. Ya, urang minta rezeki hayo-hayoan, tetapi diselamatkan dengan musibah. Kan salangkung mah teu nyambung. Nah, ada tiba baheula dibunkeun rezeki, ya. Tapi oleh Allah diselamatkan dengan cara yang diberi, dengan cara yang lain diselamatkan dari musibah. Rezeki bukan bu, rezeki. Ulang di pasti rezeki banyak, ada gering kumaha. Ya. Kemudian tidak selamat dari musibah. Ya, kadong dora seueur artos oge. Ya, seueur artos, seueur harta plus seueur mal kenikmati. Begitu ya. Udah cilaka tahu sih, ya. Kahoyong mah urang seueur artos sehat walafiat salamet dina musibah. Kan begitu Bu ya? Jadi dengan kita sehat itu rezeki Bu. Ya. Tolong Bu ya, jangan sempit kita mengartikan rezeki. Rezeki itu tidak terbatas dengan uang. Rezeki tidak terbatas dengan makanan atau materi lainnya. Semua yang bermanfaat untuk hidup kita itu rezeki dari Allah. Bapak Ibu bisa berkumpul di sini, itu rezeki yang besar. Ya, rezeki yang besar. Selamat dari musibah pun itu merupakan rezeki yang besar. Ibu sehat walafiat, rezeki. Sekarang banyak orang yang sakit, ya, jutaan keluar, bahkan ratusan juta keluar.
ternyata sehat itu mah di sisi Allah SWT. Ya. Nah, itulah jadi itulah poin yang kelima, cara Allah mengabulkan doa kita. Nah, kemudian ada poin cuma tidak tertulis ya, ada waktu-waktu mustajabah doa. Kapan, Bu? Kapan? Ya, satu di sepertiga akhir malam ya, di waktu sepertiga malam akhir, atau Quran menyebutnya waktu sahur setengah 4 jam 4 itu ya, waktu mustajabah doa ya. Kapan lagi? Ketika selesai sholat fardu, kemudian pada hari Jumat ya, pada asar boleh ya. Kapan lagi? Ketika sholat kapan, Bu? Ketika tasyahud akhir ya. Kemudian ketika sujud, Rasul mengatakan aqrabu ma yaqul abdu inda rabbihi wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika dia sujud. Fa'akhiru lahu doa, maka perbanyaklah doa di saat sujud ya. Bolehkah kita berdoa dengan bahasa sendiri ketika sujud? Boleh, karena kita sedang berdoa kepada Allah. Yang tidak boleh itu ngobrol dengan sesama bersujud, batal sholatnya ya. Sudah, Bu? Ada pertanyaan, silakan. Silakan, Bu. Pak, ya dulu. Siap. Kalau berdoa kita kan nggak bisa sujud, Ya. cuma sujudnya gini aja kan. Itu masuk sujud nggak? Ya, Boleh. boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita sakit, ya, sholat semampu. Mampu sambil berdiri, mampu sambil duduk, ya. Nah, ruku, sujud itu dilakukan lebih rendah daripada ruku. Dan ketika kita begini, itu sujud. Jadi sujud itu tidak mesti harus menempel, ya, kening kepada bumi, kan begitu. Jadi ketika kita misalnya karena sakit tidak bisa sujud sempurna, ya, kening langsung menempel ke lantai, tidak. Tapi ini, itu pun sujud kepada Allah, ya. Maka sama, fa'akhiru lahu doa, perbanyaklah doa. Yang lain, Bu, silakan. Lain, Bu. Ya. Sosok itu tuh. Sok. Ya, doa terkadang sulit terucap. Ya. Nah, hakikatnya Allah yang Maha tahu. Ya, apa yang kita katakan termasuk apa yang terlintas dalam hati. Ya. Jadi walaupun kurang balelol, ya. Balelol apa tuh balelol? Ya. Hendak hati memeluk, tapi apa daya mulut tidak bisa berbicara. Aku ingin menyatakan kepada Allah tapi terbatas. Nah, di sini Allah yang Maha mengetahui, ya. Tadi makanya doa terlintas apa yang keluar dari hati Allah. Allah yang Maha. Iya, betul. Jadi bolehkah berdoa sambil merem? Boleh, tidak boleh itu berdoa sambil tidur. Ya, merem bungkul untuk konsentrasi boleh, ya. Itu. Berdoa sambil mengangkat tangan ada waktunya, Bu, ya. Jadi ada doa-doa yang disunahkan untuk mengangkat tangan kapan? Ketika istisqa, ya, meminta hujan. Kemudian ketika kita
umroh ataupun haji, sedang sa'i, sofa marwah, kemudian ketika di Arafah, ya sunnah untuk mengangkat tangan. Kalau doa setelah sholat tidak usah. Kenapa? Aisyah mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa. Aku tidak melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya dalam doa apapun kecuali di saat istisqa. Begitu ya. Ibu. Yang ini ada Bu? Lagi Bu. Tuh. Silakan. Sudah Bu? Tuh, siap ada lagi itu. Tuh, kita lagi. Ya. Membaca Asmaul Husna dinyanyikan seperti mengajar anak TK. Gini, kalau itu sebuah metode untuk mengajar supaya anak mudah dan cepat hafal, boleh. Ya, saya ketika sekarang ini di sekolah-sekolah begitu Bu. Ya Allah, ya Rahman, apa berarti Bu? Jangan. Jadi kalau sekedar metode untuk mengajar anak supaya mudah dan cepat hafal boleh. Tapi jangan dipraktekkan ketika berzikir. Ya Allah, ya Rahman. Kan wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Artinya berzikirlah engkau dalam hatimu. Ya, tadarruan dengan rendah diri, hadap asal dan penuh takut kepada Allah. Bukan sambil bernyanyi. Ari zikir ngadoa sok bernyanyi mah orang Nasrani. Kan begitu, ya. Boleh. Jadi kalau untuk mengajarkan anak boleh metode ya. Bu. Mik kepakai itu. Di dalam pelaksanaan sholat tahajud dan 3 kali salam ya. Biasanya betul. Tiap yang setelah salam kita suka mengucapkan atau kita suka istighfar. Tidak apa-apa itu. Setiap selesai salam. Ya, Setiap selesai boleh. Ya, seperti ya Rasul ketika selesai sholat fardu istighfar salasan, istighfar 3 kali. Ya, nggak boleh istighfar. setelah salam. Ya, Salam. astagfirullah. Itu sebagai zikir pada Sholat. pada waktu sahur. Itu ya. Yang lain Bu? Silakan. Bapak-bapak jangan kalau harus bapak-bapak. Dua-dua nanti. Eta mah sahih bisa. Sorry. Ya, berwudu sebelum Tidur. Itu hadis Imam Bukhari. Rasul menyatakan, "Idza ataita marji'aka fatawaddu akal sholat." Apabila engkau akan tidur atau akan mendatangi tempat tidurmu, kata Rasulullah, fatawaddu, maka berwudulah terlebih dahulu seperti wudumu akan sholat. Prakteknya sama, hanya hukum yang berbeda. Ya, kalau hukum wudu akan sholat wajib ini sunnah. Berwudu sebelum tidur. Summat tojal sikil aiman, kemudian berbaring ke sebelah kanan. Kemudian membaca doa akan tidur. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Rasulullah, apabila engkau mati di malam itu, maka matimu dalam keadaan fitrah, kata Rasulullah. Ya, jadi begini Bu. Jadi ketika kita tidur, ya punya wudu, maka tidur kita dijaga oleh para
ikan. Selamat tidur kita mendapatkan pahala. Kan begitu. Dan tidur kita mual diganggu kujuri nyiri setan-setan lupa mual. Ya, mual mimpi diberi juri mual. Ya, kita akan maksimal tidurnya. Begitu. Dan yang kedua, ya Allah, bangunkan aku nanti setengah 3 jam tidak ibadah kepada Engkau. Dan tadi, kalaupun kau mati di satu kaum itu, maka matiku dalam keadaan itu luar biasa. Makanya selanjutnya saya berpesan, jangan tinggalkan berwudu sebelum tidur. Begitu. Jangan tinggalkan. Ya, bagaimanapun dinginnya cuaca, jangan sampai meninggalkan berwudu sebelum tidur. Gitu, Pak Bu ya. Kalau batal, Ya. wudhu lagi. Ya. Ya. Bagaimana kalau perempuan head apa harus tidur? Harus apa? Harus berwudu? Jangan. Ya. Kenapa? Karena head itu yang bisa membersihkannya adalah dengan mandi janabah, dan itu pun kalau sudah selesai. Jadi kalau untuk perempuan yang sedang haid, ya, berdoalah ketika akan tidur. Lakukan yang lain, berdoa. Ya, apa doanya coba Bu? Bacaan yang disunahkan ketika akan tidur. Satu apa? Bismika, kita mah wajibna. Bismika, Allahumma. Gimana TK? Gimana teh? Bismika, Allahumma. Amun. Abu tuah ya dewa amun. Bismika, Allahumma amutu wa ahya. Ya. Kemudian disunahkan membaca ayat kursi. Ayat berapa ya? Sunnah itu. Kemudian membaca 2 ayat dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila min rabbih sampai akhir. Ya, sampai akhir. Kemudian apalagi? Baca Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Setiap 1 kali ditiupkan dan diusapkan. Nah, begini Bu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. bacakan maksudnya. Bukan dikit-kat. Ya, bukan hanya Al-Falaq, dibacakan. Ya. Kemudian baca jadi Allahumma aslamtu nafsi. Bismillah dulu, kemudian yang terakhir kita bacakan itu Allahumma aslamtu nafsi. Itulah merupakan kalimat akhir yang kita baca ketika akan tidur. Ya, sebagai bukti penyerahan diri kita kepada Allah. Begitu. Ya, yang lain ada. Allahumma anta rabbi. Ya, ya. Nah, satu, ketika berdoa kita di masjid misalnya, ya, dengan tadarruan wa khifat, sementara di tempat yang lain pakai speaker ataupun kita banyak yang berdengar suara yang keras, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Satu, jangan terganggu dengan suara lain, ya. Mantapkan hati kita, berdoa kepada Allah, karena Allah tidak akan terganggu dengan yang lainnya. Yang penting kita, dan gitu ya, khusus saja, ya, jangan jangan dipusingkan, jangan dipusingkan dengan mereka, ya, mungkin mereka belum tahu, ya, kalaupun dikasih tahu nanti marah, gitu, ya, begitu. Sudah Bu ya, sudah jam 11. Baik, Bapak bisa lihat demikian kiranya untuk bahasa kita pada hari ini. Insya Allah Ramadan ini berarti
Ya, Masih? masih Mas, tetap. insya Allah. Ya, kita membaca apa Bu di sana? Sholat sunat rawatib. Nanti mana yang sunat, mana yang toib hadisnya Bu ya kita jelaskan. Ya, dan juga soal yang lain. Demikian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali-kali. Kan kali-kali. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah menjadi pembuka hati yang kita semuanya akan lebih belajar lebih sempurna lagi ketika kita berdoa. Walaupun kadang terlalu banyak yang kita inginkan ya Pak Ustaz ya. Karena kita apa? Karena kita adalah manusia. Kita yang selalu menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi. Insya Allah mudah-mudahan semua doa-doa kita didengarkan, diangkat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh Pak Haji, alhamdulillah sudah bisa jalan lagi sekarang. Alhamdulillah, cuma masih sakitnya aja. Lutut. Tinggal paha sebelah kiri aja. Paha sebelah kiri masih sakit. Memang dulunya harus namanya keras Pak Haji. Iya, Saya kalau segitu cuma kalau belakangnya udah pede enak. sehat Pak Haji semua. Ya, amin. Hah? Oh ya. Sehat Pak. Amin. Alhamdulillah. Sehat. Susah banget itu. Tas mana? Ada tasnya? Hah? Ada tasnya? Ada apa nanti di mana HP-nya? Ya. HP-nya mana? Ibu kecil, ibu ya sana. Gimana ngelepasinnya Pak? Nanti buka Pak. Haji mana? Jasa. Oh iya. Kata biru. Saya namanya Bu. Ngapain? Jasa. Kata biru. Oke, keren. Harusnya ada tasnya kan Pak? Udah nanti taruh ini. Nggak ikut umroh? Saya bagian nanti jadwal bimbing haji banyak. Oh iya. Haji nanti ya? Haji. Saya bawa 100 jemaah. Alhamdulillah.